atau jual makanan dan minuman? Atau bagi kalian yang punya toko kecil ataupun kios? Nah, kalau iya, berarti kalian wajib simak video ini ya. Bagi kalian yang sudah punya usaha mikro kecil menengah atau yang lebih akrab disebut dengan UMKM dan tentunya sudah berpenghasilan dari usaha dagang, industri, atau jasa seperti toko, kios, kelontong, dan lain-lain, dan dilakukan secara langsung ataupun melalui online. Nah, omsetnya pun masih di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Berarti kalian sudah bisa berkontribusi langsung ke negara melalui pajak UMKM loh. Nah, pasti banyak kan yang mengira, ya sih aku punya usaha kecil-kecilan, tapi untungku nggak tetap, terus bayar pajak kan ribet. Selain itu usahaku masih kecil, berarti bayar pajaknya kecil. Berarti kontribusiku buat negara kecil juga dong. Tenang ya guys, ingat kata pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit kok. Nah, tahu nggak sih, 99% usaha di Indonesia itu merupakan UMKM dan mereka mampu menyerap 97% tenaga kerja dan memberikan sumbangan lebih dari 57% kepada produk domestik bruto atau setara 1,537 triliun. Nah, hal itu membuktikan bahwa UMKM memainkan peranan yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia. Pada tanggal 1 Juli 2018, pemerintah mengeluarkan PP nomor 23 tahun 2018 mengenai tarif baru untuk PPh final UMKM yang awalnya dikenakan 1% dipangkas menjadi 0,5%. Nah, peraturan tersebut disahkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo melalui PP nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atas diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto. Nah, ketentuan pemberlakuan PPh final ini antara lain yang pertama, wajib pajak orang pribadi hanya bisa menikmati dalam jangka waktu 7 tahun. Yang kedua, untuk wajib pajak badan seperti koperasi, CV, dan firma hanya bisa menikmati jangka waktu 4 tahun. Sedangkan untuk perusahaan perseroan terbatas hanya dalam jangka waktu 3 tahun. Nah, bagi yang bertanya tentang cara perhitungan PPh final UKM itu gimana? Nah, sebenarnya sangat sederhana. Prinsipnya, semua transaksi penjualan per bulan harus kamu jumlahkan lalu dikalikan dengan 0,5%. Pada tanggal 15 bulan berikutnya, kamu harus membayar PPh final ke kas negara. Lalu kamu akan mendapatkan bukti bayar pajak atau NTPN. Nah, sebagai contoh perhitungannya, UMKM yang kamu jalankan memiliki omset sebesar 50 juta pada Januari. Maka yang harus kamu bayarkan adalah 50 juta dikali 0,5% sama dengan 250.000. Pembayaran ini dilakukan pada Februari 2020. Nah, mudah kan? Dan yang bertanya, wah, usahaku udah masuk tuh kak syarat-syaratnya, terus aku ngapain dong? Nah, kalian bisa berkontribusi langsung melalui yang pertama, kalian harus mendaftar NPWP di tempat tinggal atau tempat kedudukan. Yang kedua, jangan lupa untuk menghitung pajak tiap bulan. Yang ketiga, jangan lupa untuk setor kontribusi pajak UMKM kalian agar bisa bermanfaat bagi negara. Yang keempat, kalian hanya tinggal melapor. Nah, perlu kalian ingat ya guys, bahwa pembayaran pajaknya itu harus tetap dilakukan secara teratur. Nah, hal itu dapat terbuktikan bahwa UMKM sebagai wajib pajak dalam membangun perekonomian bangsa. Nah, mari kita mengajak UMKM membangun bersama untuk membantu negeri. Pajak kita untuk kita, 0,5% sepenuh hati. Terima kasih.